Belum lama ini, Presiden Jokowi mengeluarkan statement kalau presiden itu boleh memihak dan boleh kampanye. Pernyataan itu sontak membuat kubu peserta Pilpres yang tak diayomi oleh sang presiden shock. Mengapa? Karena selama yang terjadi, presiden didesak dengan kata-kata harus netral. Jokowi yang biasanya diam, tiba-tiba mengatakan hal tersebut di depan media. Tentu saja, siapa yang tak terkejut dengan pernyataan itu? Di satu sisi, arah politik Jokowi ingin diperjelasnya kalau ia mengkehendaki sosok Prabowo dan Gibran sebagai presiden selanjutnya. Tapi di sisi lain, oleh karena Presiden Jokowi sudah tidak netral, ia menghadapi banyak serangan yang terang-terangan. Mulai dari pakar hukum, menteri kabinetnya, bahkan aktivis ramai-ramai keroyok Jokowi. Namun seperti biasanya, semakin Jokowi didesak dan dikeroyok, maka akan makin banyak pula yang membela beliau. Berikut ini adalah pakar hukum ternama Indonesia yang membela pernyataan Jokowi. Namun sebelum lanjut nonton videonya, klik subscribe-nya sekarang juga. Yusril Ihza Mahendra, mantan Menteri Sekretaris Negara sekaligus Ketua Umum PBB ini ternyata setuju dengan pernyataan Jokowi. Padahal sebelumnya banyak yang memprediksi kalau Yusril akan ilfil dengan ucapan sang presiden. Yusril menyampaikan argumennya yang tertuang dalam Undang-Undang Pemilu pasal 304 yang secara jelas memperbolehkan presiden yang masih menjabat boleh berpihak dan ikut berkampanye. Tak mau diprovokasi oleh pendukung yang berseberangan dengan Jokowi, sosok yang pernah 3 kali menjabat sebagai menteri di pemerintahan Indonesia ini juga mengungkapkan rahasia kalau Jokowi selama ini dipaksa untuk bungkam dan tak berbicara soal pemilu. Jadi malah saya agak terkejut kok Pak Presiden ikut komentar soal debat ya. Jadi saya rasanya nggak mau komentar terlalu banyak dah, biar publik aja nanti yang menilai. Tetapi kalau diamnya Jokowi bikin dirinya tak dihargai, Yusril mendukung suara Jokowi yang sejalan dengan prinsip undang-undang. Ya sebenarnya kita ingin menjaga supaya negara ini tetap menjadi negara hukum. Otto Hasibuan, seorang pengacara yang pamornya sedang naik daun. Otto Hasibuan juga turut buka suara setelah banyak yang menyudutkan ucapan sang presiden. Menurut Otto, hal yang dilakukan presiden tidaklah salah. Netralitas dalam pilpres bukan berarti presiden harus diam di istana. Melainkan kata netral itu merujuk pada ada atau tidak adanya pelanggaran yang dilakukan oleh presiden saat kampanye. Misalnya, menggunakan fasilitas negara dan presiden harus cuti. Otto juga berpesan agar jangan terlalu cepat ambil keputusan, karena sekelas presiden pasti paham betul undang-undang. Apakah nanti presiden akan ambil cuti untuk kampanye? Tentunya ini jadi salah satu keputusan yang sangat dinantikan semuanya. Rosan Ruslani, mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika ini juga turut bersuara. Penggiringan opini terkait presiden boleh kampanye saat ini arahnya mulai dijadikan narasi kecurangan. Menurut Ruslani, presiden juga memiliki hak pilih untuk memihak kepada siapa dan meminta semua pihak menghormati keputusan politik Jokowi. Selain itu, ia juga berpesan untuk tidak memotong-motong ucapan Jokowi dengan tujuan kepentingan pribadi atau kelompok. Jadi sebenarnya ada yang dikutipnya sepotong tuh. Tadi juga kalau misalnya ditampilkan oleh Kompas teksnya, pasal 299 itu ada 3 ayat. Margarito Kamis, seorang pakar hukum tata negara dengan segudang prestasinya, Margarito Kamis menyuarakan dukungannya terhadap ucapan Jokowi. Margarito menyebut pernyataan Jokowi jadi heboh lantaran kata netral yang dijadikan tonggak demokrasi disalahartikan oleh kubu yang berseberangan. Menurutnya, netralitas sebenarnya adalah borgol yang dipakai untuk mengekang Jokowi agar tidak menggunakan hak demokrasinya. Ia juga berpesan kepada kubu yang tidak didukung oleh sang presiden untuk bersikap legowo dan jangan terlalu banyak drama. Seolah-olah Jokowi selalu melanggar hukum. Pria asal Ternate itu juga menegaskan kembali kepada masyarakat, kemajuan Indonesia Timur adalah berkat Presiden Jokowi yang dinilainya sangat berintegritas.
Oleh karena itu, Margarito tidak sepakat dengan perkataan Jokowi perusak demokrasi. Hotman Paris Hutapea. Jelang hari pemilu yang kian dekat, pengacara kondang asal Tanah Batak ini mempertegas pilihan politiknya. Hotman mengakui mendukung Prabowo. Namun terkait ucapan Presiden Jokowi yang terkesan mendukung paslon nomor 2, menurut Hotman tidak ada yang salah. Hotman menilai masyarakatlah yang salah menangkap makna itu. Dalam hukum disebut Hotman ada 2 tolak ukur memaknai sebuah undang-undang, yaitu normatif dan simbolik. Ucapan Presiden Jokowi di lapangan udara Halim Perdana Kusuma kemarin bersifat normatif, yang artinya saat itu Presiden hanya menjawab pertanyaan dari wartawan, apakah boleh menteri atau presiden berkampanye. Dalam merespon hal itu, Jokowi memberi jawaban beserta poin-poin berdasarkan undang-undang pemilu. Namun yang sangat disesalkan Hotman adalah sikap Anies Baswedan yang seringkali bersikap berlebihan ketika menyangkut kesalahan Jokowi. Anies sepertinya belum bisa lupa dengan Pak Jokowi, makanya dia selalu nyinyir, celetuk Hotman di sela-sela istirahatnya di Kopi Joni. Oce Kaligis. Pengacara dengan penanganan kasus hukum terbanyak di Indonesia ini juga menyesalkan oknum yang membuat narasi kebencian terhadap sang presiden. Pemaksaan presiden harus netral menurut Oce Kaligis adalah pelanggaran konstitusi. Karena presiden juga berhak untuk berpihak. Oce Kaligis juga membandingkan situasi pemilu sekarang dengan di masa zaman SBY. Ia mempertanyakan mengapa orang-orang dulu tidak berani bersikap keras untuk menuntut SBY agar tidak berkampanye di masa lalu. Pengacara berusia 81 tahun ini tak bisa menutupi empatinya kepada Jokowi yang selalu kerja tetapi sering dicari-cari salahnya. Dukungan dari sederet pakar hukum tersebut membuat kubu yang selama ini menyerang Jokowi dengan narasi kebencian pelan-pelan mulai menghilang. Yang awalnya mendesak Jokowi untuk diam justru berbalik menyerang. Kira-kira bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. And see you next video. Bye bye.